Kala itu musim panas tahun 1941, di mana ini menjadi tahun kejayaan Panzer Jerman. Saat itu mesin perang mereka bergerak cepat membelah daratan Eropa hingga Afrika, melumat siapa saja yang menghalanginya. Jenderal Heinz Guderian, sang arsitek perang cepat, melihat peta dengan bangga. Rute menuju Moskow terbuka lebar, seakan kemenangan dan kejayaan Reich telah tiba. Tapi di tengah momentum itu, ada kejutan besar. Laporan-laporan panik dari komandan lapangan terus berdatangan. Pasukan Jerman bertemu monster baja yang asing saat melaju ke Moskow. Situasi bertambah kacau saat senjata anti-tank standar mereka hanya memantul sia-sia. Monster itu terus melaju, mendobrak pertahanan Jerman tanpa ampun. Para pasukan Panzer yang awalnya merasa sebagai predator, semuanya terbalik dan merasa sebagai mangsa saat melihat senjata-senjata mereka tumpul di hadapan monster itu. Sosok itu adalah T-34. Oke. Dalam video ini, kita akan membedah tubuh legenda Soviet ini. Kita akan lihat bagaimana desain bajanya memanipulasi fisika, bagaimana rantai rodanya menaklukkan dataran Siberia yang brutal, dan bagaimana benda ini mampu mengubur mimpi besar Hitler di front timur. Mari kita bedah kenapa T-34 disebut sebagai kejutan paling tidak menyenangkan bagi tentara Jerman di tahun 1941. Insinyur Soviet tidak membangun tank ini di atas meja laboratorium yang bersih, tapi di tengah tuntutan perang yang haus akan solusi cepat. Ada 3 elemen kunci yang membuat tank ini menjadi predator puncak di padang rumput Rusia. Pertama, perhatikan bentuknya yang aneh. Inilah sloped armor atau lapisan baja miring. Saat Panzer Jerman masih berbentuk kotak kaku seperti lemari besi, T-34 sudah menggunakan plat depan yang dimiringkan dengan parah hingga 60 derajat dari ketebalan aslinya yang hanya 45 derajat. Secara fisika, ini adalah kecurangan yang cerdas. Peluru musuh yang datang tidak lagi menghantam plat 45 mm, tapi dipaksa menembus sekitar 90 mm. Hasilnya, peluru-peluru Jerman hanya akan menghasilkan bunga api dan memantul liar ke udara, menciptakan percikan api yang hanya akan menertawakan krunya sendiri. Dengan begini, T-34 memiliki proteksi yang hampir setara dengan tank berat tanpa membebani mesinnya. Kedua, adalah kakinya, menggunakan suspensi Christie dengan rantai trek yang sangat lebar. Perhatikan roda rantai T-34 yang lebar itu. Di saat tank-tank Jerman yang elegan itu amblas dan tewas tertelan lumpur cair Rasputitsa atau salju tebal, T-34 tetap melaju dan bermanuver bebas, seolah-olah mengapung di atas penderitaan musuhnya. Dan yang terakhir, kita cek jantung pacunya. Mesin diesel V2. Ini adalah mesin dengan blok aluminium yang ringkas. Sementara Jerman, beberapa masih terjebak dengan mesin bensin yang boros dan mudah meledak seperti korek api. Soviet sudah menggunakan diesel 12 silinder yang jauh lebih efisien. Oh ya, bahan bakar T-34 itu solar. Itu adalah pilihan yang efisien, di mana titik bakar solar cukup rendah dibanding bensin. Hal ini membuatnya tidak mudah terbakar. Ini memberikan kru T-34 kesempatan hidup beberapa detik lebih lama sebelum mesin mereka berubah menjadi tunggu pembakaran manusia. Kombinasi 3 mantra ini, model baja miring, kaki-kaki lincah di segala medan, dan mesin diesel yang tahan banting, membuat T-34 sebuah paket lengkap untuk menghadapi ganasnya alam Siberia yang brutal. Di balik kertas, T-34 adalah neraka di balik sambungan las. Namun, jangan pernah tertipu oleh kehebatan teknisnya. Di balik semua inovasi tadi, hidup di dalam T-34 adalah siksaan fisik yang akan membuatmu mengutuk hari kelahiranmu. Insinyur Soviet tidak peduli pada kenyamanan. Baginya, kamu hanyalah pelumas biologis untuk menjalankan mesin ini. Masuklah ke dalam, dan kamu akan disambut oleh interior yang sempit, bising, dan ventilasi yang sangat buruk. Nasib loaderlah yang parah abis. Bayangin, saat meriam ditembakkan, asap mesiu tidak segera keluar, melainkan memenuhi kabin hingga kamu bertempur sambil oleng-oleng dan berjuang menghirup sisa oksigen di antara aroma solar yang menyengat. Penderitaan berlanjut ke pengemudi. Lupakan transmisi Maybach Jerman yang halus. Di T-34, pindah gigi adalah pertarungan otot. Transmisinya begitu kasar dan keras, hingga sangatlah lazim para pengemudi Soviet seringkali harus membawa palu godam hanya untuk memukul tuas persneling untuk memindahkan gigi. Setiap 1 jam mengemudi, otot bisepmu akan terasa seperti ditarik keluar dari sendinya. Kita berpindah ke situasi rumit bagi sang komandan. Di varian T-34/76, penderitaannya berlipat ganda. Insinyur Soviet mendesain turret yang hanya untuk 2 orang. Ini adalah cacat teknis yang sangat fatal. Kamu harus memikul beban ganda.
Saat merangkap jadi pembimbing musuh, ia kehilangan kesadaran situasi di sekitarnya. Dan saat mengamati medan lewat optik yang buram, meriamnya diam. Beban ini menjadikan T-34 lamban di tengah kacaunya pertempuran. Otakmu dipaksa bekerja 2 kali lipat dalam ruangan yang bergetar hebat. Sementara sambungan las di sekitarmu seringkali masih kasar dan bercelah, seolah-olah tank ini dirakit oleh orang yang sedang dikejar Nazi. Dan memang benar, mereka sedang dikejar Nazi. Kita akan melihat 3 momen kunci T-34 yang mampu mengubah sejarah militer. Di saat kuantitas menjadi kualitas yang mematikan, T-34 bukan hanya hebat di teori, ia adalah algojo di lapangan. Momen pertama, Dim Sengs pada Oktober 1941. Di sini, Brigade Tank pimpinan Mikhail Katukov menemukan kolom panzer. Ia memanfaatkan keunggulan tanknya, dan T-34 bersembunyi di balik pepohonan tebal, menggunakan kamuflase alami yang menyatu dengan lingkungan. Saat kolom panzer berada di bidikannya, T-34 membuka tembakan jarak jauh dan membuat tank-tank itu Jerman terkejut melihat rekannya meledak tiba-tiba. Dan saat membalas, Jerman melihat peluru mereka memantul sia-sia. Sementara meriam 76 mm Soviet merobek baja mereka dari jarak yang bahkan tidak mereka duga. Lalu kita lihat momen kedua di pertempuran Kursk di Prokhorovka tahun 1943. Saat Jerman membawa monster baru bernama Tiger dan Panther yang punya meriam jarak jauh mematikan, Soviet melakukan taktik yang sangat sinis. Komandan mereka menyuruh untuk menginjak pedal gas dalam-dalam atau brawling. Mereka memanfaatkan kecepatan T-34 untuk merangsek maju, menabrakkan diri ke jarak dekat, hingga moncong meriam mereka bisa mencium sisi samping dan belakang Tiger yang lemah. Ini bukan pertempuran ksatria, ini adalah tawuran massal di atas lumpur baja. Puncaknya pada momen Operasi Bagration 1944, Soviet memperkenalkan T-34/85. Kali ini dengan kubah 3 orang yang lebih efektif yang terdiri dari gunner, loader, dan komandan, plus meriam baru yang berukuran 85 mm yang beringas. Tank ini bukan lagi sekedar bertahan, tapi menjadi tombak yang menusuk jantung pertahanan Jerman, membuktikan bahwa meskipun kasar, T-34 adalah mesin yang paling konsisten dalam mengirim musuhnya ke liang lahat. Keep working on the chassis. Finish that weld there. Quickly, move the wrench. Disinilah kita melihat perbedaan mentalitas yang dingin. Jerman memandang tank sebagai karya seni presisi. Mereka membuatnya seperti jam tangan Rolex. Rumit, mahal, indah, tapi butuh perawatan yang rewel. Jika satu komponen rusak, tank itu menjadi rongsokan tak berguna karena suku cadangnya terlalu spesifik dan langka di medan perang. Sebaliknya, Soviet memandang T-34 sebagai amunisi. Baginya, tank ini adalah palu godam yang harus diproduksi sebanyak mungkin di hamparan Siberia yang dingin. Soviet paham satu hal yang gagal dimengerti Jerman. Dalam perang total, kuantitas adalah kualitas tersendiri. Saat Jerman masih sibuk memoles baut pada 1 unit Tiger, Soviet sudah mengeluarkan 10 unit T-34 dari pabrik yang berdebu. T-34 adalah simbol industri yang tidak kenal belas kasihan. Ia kasar, ia kotor, tapi ia hadir dalam jumlah yang sangat banyak hingga baja Jerman akhirnya menyerah hanya karena kelelahan menghancurkan mereka. Pada akhirnya, T-34 bukan hanya pemenang perang. Ia adalah nenek moyang dari semua main battle tank MBT modern yang kita lihat hari ini. Konsep baja miring, mesin diesel, dan mobilitas tinggi menjadi standar mas dunia militer. Dari gerbang Moskow di mana mereka membeku, hingga gerbang Berlin di mana mereka menggilas sisa-sisa ambisi Nazi, T-34 adalah mesin yang membawa bendera merah menuju kemenangan. Ia mengajarkan kita sebuah filosofi desain yang jujur, bahwa sebuah mesin perang tidak perlu memanjakan manusianya dengan kursi empuk atau kontrol yang halus. Ia hanya perlu satu hal, menghancurkan musuhnya tanpa ampun sebelum ia sendiri hancur. T-34 adalah bukti bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh mereka yang memiliki teknologi paling rapi, tapi oleh mereka yang mampu memproduksi kematian dengan cara yang paling sederhana dan masif. Nah, bagaimana menurut kamu? Dalam pertempuran modern ini, kamu memilih mana? Antara tank yang sangat berkualitas, kebal dan mahal, tapi sangat rumit dan tak praktis, atau tank sederhana dan praktis di segala medan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kilas Ritung, agar tidak ketinggalan pengalaman-pengalaman menarik orang lainnya. Sampai jumpa di misi berikutnya.